Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ulis sidqi wal wafa. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini kita masih diberikan limpahan nikmat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Terlebih nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat iman dan Islam, nikmat yang tiada bandingan dari tidak kalah penting pula adalah nikmat kesempatan dan waktu yang Allah berikan kepada kita sehingga kita dapat mengisi waktu tersebut dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa, Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, dimanapun Anda berada, sholawat dan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah senantiasa sebagai bukti cinta dan rindu kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu kita bersolawat dan bersalam kepadanya. Hal ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat Allah Subhanahu wa taala bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka lanjutan ayat tersebut sebagai bentuk perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, berselawatlah kalian alaihi, atas Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallimu, dan bersalamlah kalian taslima, dengan salam yang sebenar-benarnya. Untuk siapa? Untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas saja Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan salawat dan salam dari Allah dan para malaikat serta para umat, terutama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini dikarenakan apa? Karena keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau, Nabi akhir zaman, Rasul akhir zaman, satu-satunya Nabi atau Rasul yang nanti di hari kelak kemudian memberikan pertolongan kepada kita semuanya dan kepada para Nabi serta para umat-umat Nabi terdahulu. Rasulullah Muhammad SAW pula nanti akan masuk surga terlebih dahulu dan umatnya dibanding Nabi dan Rasul atau para pemimpin-pemimpin di antara Nabi-Nabi dan Rasul serta umat terdahulu. Jadi kalau kita garis bawahi, ternyata Nabi kita Muhammad SAW adalah ada nilai lebih di antara Nabi dan Rasul sebelumnya. Manusia pilihan di mana tidak ada ciptaan di dunia ini seisinya tanpa diciptakannya Nabi dari Muhammad SAW. Maka mari saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada pemirsa sekalian, sering-seringlah berselawat kepada beliau, sering-seringlah bersalam kepada beliau. Pasti akan dijawab dan tersampaikan selawat dan salam kita untuk beliau. Ya Rasulullah,
Ya Habiballah, Ya Rasulullah, Ya Habiballah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah, assalatu wassalamu alaika ya Habiballah, ishfa' lana wa li hadhihi ummah fi yaumil qiyamah, amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung masih kita di bulan yang mulia, bulan yang juga dimuliakan Allah, bulan yang dinanti-nanti umat ini, umat Rasulullah Muhammad SAW, bulan yang penuh dengan keistimewaan, penuh dengan limpahan rahmat, maghfirah, dan pembebasan Allah atas hamba-hambanya yang beriman dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mengajak kepada diri saya pribadi dan kepada pemirsa sekalian dimanapun Anda berada, mari selalu kita perbaharui, kita tingkatkan, kemudian bahkan lebih dimaksimalkan lagi nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri kita, potensi keimanan yang ada dalam diri kita, ketakwaan yang ada dalam diri kita. Semua butuh proses yang kesemuanya itu adalah rata-rata kepingin mencapai kepada tingkatan atau derajat yang lebih di antara yang lainnya, dan derajat atau pangkat yang lebih daripada sebelumnya. Ingat bahwasanya manusia hidup di dunia ini tidak hanya sekedar makan, minum, tidur, memuaskan nafsu belaka. Manusia diberikan IQ, akal oleh Allah Subhanahu wa taala, harus bisa berpikir, bisa berakal, bisa menggunakan akalnya di situ untuk mempelajari apa yang ada di alam ini. Maka dalam hal ini ayat-ayat atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ada di sekeliling kita, ada bumi seisinya, ada langit seisinya, ada lautan, ada daratan, ada hewan bermacam-macam bentuk, rupa, dan aneka warna serta macam-macam jenisnya. Manusia pun juga begitu, dari kulit, warna kulit, suku, bangsa, jenis kelamin. Maka itu adalah merupakan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang ada di sekeliling kita, di alam semesta ini, yang perlu kita jadikan pelajaran buat kita semua. Hal ini pula bagian daripada upaya rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas pikiran atau otak atau akal yang Allah berikan kepada kita semua. Karena apa? Kita menggunakan akal tersebut untuk hal-hal yang baik, untuk ketaatan kepada Allah, untuk berpikir yang positif, tidak hanya dibuang-buang begitu saja atau disia-siakan begitu saja. Sangat tragis, na'udzubillah min dzalik, di antara saudara-saudara kita akal atau IQ yang jelas-jelas bagus mereka gunakan untuk hal-hal yang tidak baik, untuk minum-minuman sehingga otak atau akalnya berubah, kemudian untuk memikirkan hal-hal yang tidak positif, yang sifatnya negatif, sehingga yang ada dalam otak kita dan otak mereka itu adalah yang tidak bisa memotivasi mereka, mendorong mereka untuk dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru malah sebaliknya, naudzubillah. Hal inilah yang kadang menjadikan orang itu dianggap kufur nikmat. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menggunakan nikmat Allah berikan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita tentunya melihat situasi kondisi alam sekitar, kita melihat keadaan negara kita melihat keadaan dunia ini saat ini. Kalau kita banyak belajar tentang hal itu, tentunya akan semakin bertambah nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ada di dunia ini semua adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.